Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran yang ada hubungannya dengan STEM. Baiklah, mohon izin untuk share screen. Ya, ini adalah salah satu karya kami dari kelompok C5 dengan fasilitator Pak Wilhan Manalu, SPD, anggota Pak Nasmur Kohar, MPD, Lilis Kartika, SPD, dan Ibu Deborah, PAT, SPD. Ya, ini adalah hasil kami tentang lesson design. Tujuan pembelajaran membuat menara air. Sebetulnya di sini ada sebuah latar belakang permasalahan kenapa kami mengambil materi menara air dari Kompas.com kemarau panjang yang melanda NTT khususnya Kabupaten Sika mengakibatkan ribuan warga di 70 desa mengalami krisis air bersih. Menghadapi kondisi ini, Pemkab Sika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD mulai mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang terdampak. Nah, ini latar belakang kami untuk mengambil materi lesson design ini, yaitu membuat konstruksi bangunan atau membuat menara air di mana mereka harus siswa-siswi harus membuat sebuah bangunan seperti balok, balok gitu. Nanti dari sedotan yang alat dan bahannya adalah sedotan, selotip, gunting, mistar, busur derajat, gelas plastik. Ya, nama desainnya adalah membuat desain menara. Nah, kemudian apa yang diketahui aktivitas siswa tentang prediksi responnya? Siswa membaca narasi berita tentang daerah yang mengalami kemarau panjang dan krisis air yang dikutip dari Kompas.com. Kita sebagai guru untuk menunjukkan salah satu masalah mendapat keringat akibat kemarau panjang. Jadi akibat dari kemarau panjang itu apa yang seharusnya siswa-siswi lakukan? Siswa mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian guru mengajukan pertanyaan tentang bagaimana solusi dari masalah tersebut dan bagaimana cara membuat menara air yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian siswa diskusi membahas solusi dari masalah kekeringan air. Apa masalahnya? Apa solusinya ketika kita menemukan permasalahan kekeringan? Nah, guru membentuk sebuah kelompok diskusi. Lalu siswa mengerjakan LK yang telah dibagikan oleh guru. Guru membagikan lembar kerja. Siswa mengambil alat dan bahan praktik yang telah disediakan oleh guru, antara lain sedotan, selotip, gunting, mistar, busur derajat, lem, tembak. Kemudian guru menyiapkan alat dan bahan praktikum tersebut. Siswa merancang menara air dengan kreativitas masing-masing. Nah, disinilah tantangannya, disinilah STEM-nya. Bagaimana siswa itu membuat menara air yang kokoh, yang tidak melewat ketika diberikan beban. Ya, guru mengarahkan siswa untuk menguji kekuatan menara air yang telah dibuatnya. Setelah siswa membuat menara air tersebut, oleh guru itu diuji. Ya, kemudian prediksi responnya, siswa yang kebingungan mencari solusi untuk masalah dari narasi yang dibacanya. Terjadi perbedaan pendapat tentunya antara siswa dalam menentukan bentuk desain menara air. Nah, di sini guru memberikan penguatan secara bijak apa dan harus bagaimana yang dilakukan supaya waktunya juga efektif, dan juga dari salah satu anggota harus menjadi seorang leadership. Seorang leader atau seorang pemimpin yang bisa membawa kepada teman-temannya untuk dapat berkolaborasi, berelaborasi, sehingga menjadi sebuah
keputusan yang sangat bisa diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian ini adalah sebuah LKPD-nya yang diberikan kepada siswa. LKPD-nya adalah membuat buatlah dugaan bagaimana solusi dari masalah tersebut, bagaimana hubungan antara tinggi menara dan volume air yang dapat ditampung, ataupun dengan variabel lain seperti luas atau bentuk permukaan menara bagian bawah dan bagian atas, dan lainnya. Identifikasikanlah hal tersebut. Berikut ini, bagaimana pengaruh tinggi menara terhadap kekuatan dalam menampung air. Nah, kemudian bagaimana pengaruh besarnya tiang-tiang penyangga terhadap ketinggian menara. Bagaimana pengaruh besarnya tiang-tiang penyangga terhadap banyaknya air yang dapat ditampung. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Carilah informasi melalui internet bagaimana cara membuat menara air. Gambarlah desain menara air yang akan dibangun. Tulislah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat sebuah menara dengan rinci. Membuatlah menara air menggunakan sedotan dan isolasi yang sudah disediakan. Menara air dirancang untuk menampung air dan dalam gelas dengan kapasitas maksimal 250.000 mililiter ya. Kalau di sini 250 mililiter artinya hanya satu gelas. Uji coba produk dilakukan dengan menuangkan air pada gelas yang diletakkan di atas menara air. Nah, ini adalah sebuah LKPD-nya dan kami akan share tentang rencana yang lainnya. Di sini kami sudah siapkan fotonya. Ini nggak ada. Sebentar. Bukan. Sebentar, kami akan siapkan di sini. Fotonya sudah ada. Belum ya? Ya, sebentar kami siapkan. Ini ada foto desain kami yang akan kami tunjukkan kepada Anda semua. Ya. Kita share screen kembali. Nah, inilah hasil kerja sama kami dengan kelompok. Jadi di sini ada masalah, kemudian ada rumusan masalah. Masalahnya kami ambil dari kompas.com di daerah Maumere, mengalami kemarau panjang serta krisis air bersih. Dan bagaimanakah rumusan masalahnya? Yang pertama adalah membuat menara yang tinggi, kokoh untuk menampung air yang sangat banyak. Solusinya adalah membuat desain menara air yang tinggi. Di sini ada sainsnya, ada teknologinya, kemudian engineering-nya, dan juga matematikanya. Untuk sainsnya adalah eksplorasi konsep gaya dan tekanan yang berlaku pada menara air ketika diberi beban tertentu. Kemudian teknologinya, eksplorasi bentuk pembuatan menara air dan tiang menara air. Engineering-nya, desain berbagai macam menara air yang kokoh dan kuat dengan melibatkan bentuk geometri. Matematikanya, eksplorasi bentuk geometri. Kemudian pengaturan dan proporsi. Ya, nah ini adalah salah satu bentuknya untuk menara air ini. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk memberikan sebuah bentuk. Jadi di sini siswa nanti
Apakah seperti ini? Ini adalah salah satu contoh saja. Apakah nanti ada yang lain bentuknya? Kami membebaskan. Kemudian nanti kita uji coba apakah dapat menampung air sebanyak 200 ml dalam sebuah gelas. Jika siswa itu berhasil, berarti engineering-nya tentunya dapat. Jika menara itu roboh, berarti siswa harus mengulanginya kembali dan memikirkannya kembali bagaimana membuat menara air yang tepat. Mungkin seperti itu dari kelompok 5. Saya Lis Kartika, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.